sebelum kita mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi mohon berdiri. Ada yang tahu nggak ini apa? Pembersih kacamata, betul. Nah, misalnya udah di kalian tahu ya caranya gimana? Rice handphone. Ya, Akila. Kacamatanya disemprot pakai itu, Habis itu ya baik. bilang pakai kayu. Bilang pakai air. Oke, latihan gimana? Oke, baju pakai tisu. Ada lagi? Coba, Kak. Dia disemprotin pakai itu, terus diolesin ke kaca. Oh, ada nggak yang tahu langkah-langkah dari awal sampai akhir? Yang kunci, Samara. Tutupnya, oke. Disemprotin ke kacamata, Habis itu dilap dulu lah. ya dilap dulu, terus dilepas kacamatanya, disemprot kacanya, terus apa namanya, dilap. Ya, betul. Jadi dilepas dulu kacamatanya, disemprot, dilap, kalau udah bersih, selesai. Nah, kalian pernah nggak beli sesuatu terus di dalam box itu ada kertas? Ya. Kertas petunjuk penggunaan suatu barang itu, kan? Teks petunjuk penggunaan barang itu disebut dengan teks prosedur. Langkah-langkah cara masak itu juga namanya teks prosedur. Cuma untuk hari ini kita akan fokus dengan teks prosedur penggunaan barang. Di hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur penggunaan barang ini. Nanti Miss harap di akhir pelajaran kalian sudah bisa membuat teks prosedur. Mau itu misalnya kalian disuruh bikin misalnya gimana cara menggunakan blender, bisa. Gimana cara menggunakan hair dryer misalnya. Oke. Misalkan bagi kelompok Habil, Alka, Savana, Mika di meja 6. Meja 1 aja. Oke, next. Faro, Akana, Versta, Jaya. Table 2. Prosedur itu ada ciri-cirinya, ada ciri khasnya. Sebelumnya, apa sih yang akan kita pelajari di hari ini? Yang akan kita pelajari pertama pengertiannya teks prosedur itu apa, dan kemudian tujuannya ngapain sih, kenapa sih, mengapa sih kita harus atau dibuat teks prosedur itu untuk apa, tujuannya untuk biar apa. 3. Struktur teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur itu harus ada apa aja. Itu namanya struktur. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu berarti kalau kita lihat dari bentuknya, kita tahu nih kalau ini adalah teks prosedur. Ada ciri-ciri. Ada namanya ciri itu karakter. Ada karakternya, karakteristiknya. Oke,
Yang pertama, pengertian teks prosedur. Amer, coba baca. Itu adalah definisi tentang data aktivitas atau kegiatan untuk melancarkan suatu pekerjaan. Oke, jadi teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah. Jadi ada step-stepnya, langkah-langkahnya. Nah, kalau kemarin ini sudah pernah menjelaskan kalau kalimat paragraf itu harus sampai pojok dulu, baru ke bawah, ya kan? Nah, kalau sekarang kalian boleh tulisnya per satu kalimat. Poin-poin juga. Karena kalau teks prosedur itu lebih ke poin-poin karena ada langkah 1, langkah 2. Tapi mau dibikin paragraf pun juga bisa. Tapi lebih memudahkan dibacanya per langkah. Oke, tujuannya. Nah, ini tujuannya. Kenapa sih harus dibuat teks prosedur itu agar memberikan petunjuk tadi, misalnya obat gak dikasih petunjuk gimana minumnya, ya kan? Atau misalnya kita beli laptop tapi nggak ada petunjuknya, nggak tahu nyalainnya gimana, kan kadang powernya beda, matinya gimana, kayak gitu, nyalainnya gimana, gitu. Jadi harus ada teks petunjuk itu untuk memberitahu orang-orang gimana sih caranya melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, ini untuk strukturnya. Pertama ada tujuan, jadi jelaskan dulu maksud dari membuat teksnya apa. Kemudian material yang dibutuhkan. Misalnya kalau tadi resep masakan kan harus disebutkan bahannya apa. Langkah-langkahnya ini harus ada. Karena kan namanya petunjuk penggunaan berarti harus ada step-stepnya. Kemudian yang terakhir adalah simulan. Ini boleh ada, boleh tidak. Tapi dikasih juga. Nah, untuk ciri-cirinya, nih ciri-cirinya. Ciri-ciri teks prosedur memiliki beberapa ciri. Pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah tahu nggak? Coba raise hand. Ya, Faro. Allah. Gila. Terima kasih. Teks perintah itu diawali dengan apa? Aku tahu. Apa atas? Ini kopi. Oke. Kalau kalian membuat kalimat, kemarin kita belajar tentang kalimat. Kalau membuat kalimat yang pertama itu namanya apa sih? Subjek. Diawal dari subjek. Kalau kalimat perintah diawali oleh kata objek, predikat atau kata kerjanya. Jadi langsung misalnya nggak perlu nulis saya menuangkan, nggak tuangkan kan pasti gitu. Jadi langsung kata kerjanya apa, itu namanya kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan tadi langkah-langkahnya. Ketiga, menggunakan kata kerja aktif tadi, tuangkan, masukkan, buka, itu kan namanya kata kerja aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan juga bagian captionnya ya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep menggunakan apa itu? Oke. Tentang apa videonya? Ready? Menjelaskan tentang petunjuk cara menggunakan blender itu. Nah, Blender adalah wadah yang dilengkapi pisau berukuran yang digunakan untuk mengaduk, mencampur, menggiling, dan memasukkan makanan. Blender juga biasanya digunakan untuk membuat nah, itu namanya adalah pernyataan umum. Jadi sebelum kalian membuat teks prosedur, sebelumnya kalian sebutkan dulu. Misalnya kalian mau bikin cara menggunakan laptop. Nah, kalian jelaskan dulu laptop itu apa sih? Kenapa sampai kita harus tahu cara membuat atau cara menggunakan laptop. Next. Buat adalah langkah-langkah menggunakan blender. Yang pertama, siapkan blender dan varian lokasi. Lalu, siapkan bahan-bahan yang akan dihaluskan. Di sini saya menggunakan bokai, es batu, dan air. Setelah itu, kita taruh gelas blender ke dalam wadah blender. Sampai bunyi cetak ya. Kalau udah bunyi cetak kayak gini, tolong blender
blender ke dalam kotak. Setelah blendernya sudah kita colok, masukkan kokesnya ke dalam blender. Jangan pengen ya. Setelah kokes dimasukkan ke blender, kita siapkan airnya. Jadi langkahnya harus rinci satu-satu selanjutnya apa. Ya, ini sepertinya baru kita tambahin aja. Kalau udah, kita masukkan air dan es batunya ke dalam blender. Setelah dimasukkan, tutup blender menggunakan tutup gelasnya. Habis itu kita nyalakan dalam kecepatan yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan yang paling rendah. Tunggu sampai adonannya halus. Setelah adonannya sudah halus, kita matikan blendernya. Cabut gelas blender dari wadah blender, lalu buka tutupnya. Setelah itu kita sajikan kokesnya ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Jangan lupa setelah menggunakan blender, sabun blender dari stok kotak lagi. Setelah itu bersihkan wadah yang telah digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya game cara urutan penggunaan hair dryer. Ada yang pernah pakai hair dryer? Bagus juga pernah pakai hair dryer. Tapi hanya beberapa ya, nanti boleh maju ke depan. Oke. Ya, siapa yang mau mencoba langkah pertama penggunaan hair dryer harus diapain sih? Elka, coba Elka, digeser-geser. Ini kan udah ada info gambarnya. Kira-kira yang gambar pertama langkah berapa itu Elka? Sekarang kita akan bagikan. Ada lembar kerja, di sini ada langkah-langkahnya. Nah, nanti kenapa di meja kalian ada laptop satu-satu? Nanti ada link yang harus kalian ketik di situ. Ya, sini ada linknya, nanti lihat aja. Nanti kalian ketik sendiri di bagian prompt. Nanti buka prompt, oke? Terus bagikan satu-satu. Ini ada untuk kelompok ya. Oke, khusus kalian bertiga misalkan bantuin di sini. Jadi siapa yang mau menulis? Saya. Yang menulis siapa? Saya. Yang mau nyari di laptop siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalian harus bisa bagi tugas, ya. Aku nulis. Ya, berarti yang nulis Iya. Chandra yang mau nulis. Sweet. Oke, yang pertama tulis dulu
Yang sudah bilang, pahamnya dulu, sudah paham belum? Sudah paham belum nih prioritasnya? Nah, tuliskan nama kelompok sudah, nama kelompok sudah ditulis, sudah. Baca isi dengan sama-sama. Tanyakan pada guru jika ada yang kurang kamu ketahui. Kerjakan tugas secara berkelompok. Waktunya hanya 15 menit. Ya. Sekarang, pernahkah kamu menggunakan benda di samping? Pernah nggak? Atau menggunakan benda di ya. Pernah? Oke, pernah. Berarti semuanya pernah ya. Apa nama benda ini, apa? Mouse. Menurut Amer apa namanya? Mouse. Menurut kamu? Ya. Apakah kamu tahu cara menggunakan benda tersebut? Tahu nggak cara menggunakan mouse? Nih contohnya. Sebelum digeser-geser, tahu nggak? Jangan dikecil. Amer tahu nggak cara menggunakannya? Gunain mouse tahu nggak caranya? Nggak tahu. Kamu? Diandra tahu nggak? Nyalain dulu. Silakan mouse dari Bisa disebutkan detailnya, maksudnya belum tahu semua ya kan? Berarti tulis aja belum tahu. Ke dalam. Kan dulu kerja soalnya. Selesai. Sejadinya dipresentasikan. Ya, sejadinya. Ya, sudah selesai presentasi. Ya udah. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan Mempresentasikan tentang langkah menggunakan mouse. Langkah pertama, siapkan mouse dan batai. Langkah kedua, buka tutup mouse. Langkah ketiga, masukkan batai. Langkah kelima, tutup mouse. Sudah tinggal dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin kesempatan untuk kelompok 1. Ada yang menurut kamu dan di kelompok 3 kurang nggak? Ada yang kurang nggak dari kelompok 1? Kelompok 3. Nggak ada. Menurut kalian nggak ada, yakin? Di white. Apa? Nyalakan mouse. Nyalakan ada. Ada. Bukan langkah-langkahnya aja ya, tapi ke struktur teks prosedurnya. Kira-kira ada yang kurang nggak? Ternyata kalau kerja kelompok kalian seperti itu ya, masih belum bisa saling berbagi tugas, belum bisa saling berdiskusi. Diskusinya lebih ke arah debat, bukan diskusi, lebih ke kamu nggak bisa, nggak boleh gigi, nggak ini aja, masih seperti itu. Padahal sudah berkali-kali juga Miss kasih tahu kalau kerja kelompok itu harus berbagi tugas dan saling menerima ide. Nggak
nggak saling berdebat seperti itu. Lagi tugas, jadi waktunya nggak sia-sia kayak gini, waktunya habis kalian. Oke, tapi untuk tugas-tugasnya, thank you grup Atar, grup Almer, sudah cukup bagus. Oke, sekarang kita mau tahu apakah kalian kalau sendiri-sendiri, nah tadi kelompok kalian seperti itu hasilnya. Sekarang kalau sendiri-sendiri, bisa nggak ya? Oke, yang sudah selesai coba isikan. Apa sih yang sudah kalian pelajari hari ini? Perasaan kalian hari ini setelah belajar seperti apa? Ada lagi. Oke, sambil menunggu beberapa, tinggal 1, 2, 3, 6, 4 yang masih menulis lembar refleksi. Di meja kalian ada di lembar kalian di meja kalian dibagikan lembar post-it atau sticky notes. Nah, coba kira-kira tuliskan kira-kira hari ini kita sudah belajar apa saja ya menurut kalian. Tulis tempel di
atau di pemahaman kalian belajar apa hari ini? Coba tulis dan tempel di papan. Oke, berarti dari hampir semua yang sudah kalian tulis di dalam post-it, apa yang sudah dipelajari berarti? Oke. Yang kedua tentang apa? Selain teks prosedur, ada lagi nggak? Apa teks prosedur tadi yang kita pelajari? Apanya sih? Apanya teks prosedur? Cara membuat teks prosedur. Tadi kan kalian menulis teks prosedur kan? Berarti sebenarnya yang dinilai hari ini adalah cara membuat teks prosedur itu tadi, tulisan kalian itu tadi. Oke, kira-kira apa yang perlu diperbaiki? Tulisan. Apa yang perlu diperbaiki lagi dari pembelajaran hari ini? Kerja kelompok. Apa lagi? Fokus. Apa lagi? Tidak berdebat. Apa lagi? Yang kerja tangan bukan mulut. Betul. Apa lagi? Tidak sibuk sendiri. Apa masih ada yang sibuk sendiri? Tidak bermain? Tidak bermain-main saat kerja kelompok. Jadi di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Akan lebih respect lagi, lebih fokus, lebih kerja kelompoknya lebih baik lagi. Benar ya? Thank you ya. Oke, thank you untuk hari ini. Thank you everyone.